Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إلى آخر آية. كيف حالكم؟ Alhamdulillah, nahnu bi khairin wal afiyah. Wa kaifa bikum? Nahnu bi khair, ana bi khair, alhamdulillah. Barakallahu fikum. Naam, wasalna fi ad-dars al-khamis. Fi ad-dars al-khamis. Kita sudah sampai ke pelajaran yang kelima ya. Pelajaran yang kelima yaitu tarbiyatuhu wa wafatu jaddihi. Ya. Tarbiyatuhu wa wafatu jaddihi, yaitu pendidikan Nabi dan wafatnya kakek beliau. Jadi ini kalau yang ada saya lihat yang baru-baru ikut ya, nanti bisa dicari kitabnya ya sama ustadznya ya. Naam, baik. Sekarang kita baca bersama-sama. Setelah itu sebagaimana biasa kita artikan dan kita baca arti naskah aslinya dengan artinya. Kemudian kita akan menjelaskan bagian demi bagian. Ad-darsul khamis. Ya, silakan dibaca ya. Ustaz sudah baca, kemudian kalian ikut semua. Ad-darsul khamis. Ad-darsul khamis. Tarbiyatuhu wa wafatu jaddihi. Al-awwal qama bi tarbiyatihi ba'da wafati ummihi jadduhu Abdul Muttalib wa kana yuhibbuhu aksara min hubbihi li auladihi. Yang tidak pegang kitab sama temannya yang punya kitab ya, dibaca sama-sama. Tolong ditunjukkan di mana yang harus dibaca. Ya. Ya. Ya, berbagi ya. Maju-maju kini yang tidak punya kitab sama-sama ya. Ya, oke ya. As-sani. Walamma balagha umruhu sallallahu alaihi wasallama samaniya sanawatin mata jadduhu ba'da an kafalahu sanataini. As-salis wa ba'da wafati jaddihi kafalahu ammuhu Abu Talib wa kana faqiran fawassa'a Allahu rizqahu. Ar-rabi' wa kana sallallahu alaihi wasallam fi muddati kafalati ammihi qani'an bima qasamahu Allahu
wa yassarahu lahu. Ya. Sekarang kita coba terjemahkan satu persatu ya. Ad-darsul khamis, pelajaran yang kelima. Tarbiyatuhu, pendidikannya. Pendidikannya. Maksudnya hu itu siapa? Hu itu kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa wafatu, apa itu wafatnya. Jaddihi, apa itu jaddi? Kakeknya. Jaddihi, kakeknya. Siapa yang punya kakek? Kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan kakek kita. Kakeknya Rasulullah, ya. Yang pertama, ya. Qama bi tarbiyatihi. Ya. Artikan qama itu berdiri, ya. Bi tarbiyatihi, ya. Bi tarbiyatihi, dengan pendidikannya, ya. Ba'da, apa itu ba'da? Setelah wafati, apa itu wafati? Apa tadi wafati? Wafat, ya, wafatnya. Ummihi, apa itu ummi? Ummihi, ibunya. Jadduhu, kakeknya. Abdul Muttalib, ya. Abdul Muttalib, ya. Ya. Wa kana, ya, wa kana, adapun, ya, adalah, ya. Yuhibbuhu, ia mencintainya. Siapa yang dicintai? Ia mencintai. Apa? Aksara, lebih banyak atau paling banyak. Min, apa itu min? Dari. Hubbihi, kecintaannya. Li, apa itu li? Kepada, ya. Li auladihi, apa itu aulad? Anak-anaknya. Aulad, anak-anaknya. Anak-anaknya siapa yang dimaksud di sini? Anak-anaknya Abdul Muttalib, ya. Yang kedua, walamma, apa itu wa? Lamma, ketika. Ya, lamma, ketika. Lamma, ketika. Balagha, apa itu balagha? Sampai, telah sampai. Umruhu, apa itu umruhu? Umurnya.
usianya siapa? Sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Samaniyah 8, Masya Allah. Samaniyah 8 sanawatin, tahun. Mata, apa itu mata? Mati, meninggal, ya. Mata jadduhu, apa itu jadduhu? Kakeknya, ya, kakeknya. Ba'da, setelah an kafalahu, ia mengurusnya, ya, atau menanggungnya. Kafalah, mengurus atau menanggung. Sanataini, apa itu sanataini? 2 tahun, selama 2 tahun. Sanataini 2 tahun. Nomor 3. Wa, apa itu wa? Dan ba'da, setelah wafatnya jaddihi, kakeknya. Kafalahu ammuhu, kafalahu, ya, yang merawatnya, yang menanggungnya. Ammuhu, itu ammun, yang lalu apa itu ammu? Paman. Masya Allah, ya. Dihafal ya ini kata-kata yang tidak ditahu, selalu tahu artinya, dihafalin. Nanti di murajaah, ya, setelah nanti misalnya setelah sebelum tidur atau apa, dibaca-baca kembali, ya, ini artinya apa. Abu Talib wa kana, adapun dia, ya, dan dia adalah, ya, bisa juga begitu, faqiran, itu tambah titiknya 1, qaf itu, ya, itu bukan fa tapi qaf, ditambah titiknya 1 itu, ya. Faqiran, faqiran, apa itu faqiran? Fakir atau miskin, ya. Fa, apa itu fa? Maka. Wasa'a, meluaskan, ya. Allahu, Allah, rizqahu, rizkinya. Yang keempat, wa kana, dan adapun atau beliau, ya, adapun sallallahu alaihi wasallam, ya, ya, sallallahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi, dalam, kalau di sini diartikan selama, ya. Fi juga bisa bermakna selama, ya. Muddati, masa. Kafalati, ya, kafalati, ya, pengasuhan atau diurus, ya. Ammihi, apa itu ammihi? Pamannya. Qani'an, qanaah,
dia merasa cukup, ya, merasa cukup. Qani'an, merasa cukup, ya. Bima, dengan apa-apa, qasamahullahu, qasamahu, ya, yang diberikan kepadanya, ya, atau dibagikan kepadanya, Allahu, oleh Allah, ya. Maksudnya ini qasamahullahu, yang Allah telah berikan kepadanya. Wa, memakna wa, dan yassarahu, memudahkan, yassarahu lahu, ya, Allah memudahkannya baginya, lahu, baginya, ya. Baik. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang kita baca bersama-sama sekaligus kita membaca artinya, ya. Ad-darsul khamis, pelajaran kelima. Tarbiyatuhu, pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wafatu jaddihi, dan wafatnya kakeknya. Al-awwal, yang pertama. Qama bitarbiyatihi, yang menanggung pendidikannya, atau yang mengurus pendidikannya, ya. Ba'da wafati ummihi, setelah wafatnya ibunda beliau. Jadduhu, yaitu kakeknya. Abdul Muttalib, ya, Abdul Muttalib. Wa kana yuhibbuhu, dan kakeknya sangat mencintainya. Aksara min hubbihi, yang lebih besar kecintaannya. Li auladihi, dibandingkan kepada anak-anaknya. Ya. As-sani, yang kedua. Walamma, dan ketika. Balagha umruhu sallallahu alaihi wasallam, ketika usia Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sampai. Samaniya sanawatin, 8 tahun. Mata jadduhu, meninggallah kakeknya. Ba'da, setelah. Ankafalahu sanataini, setelah kakeknya mengurusnya selama 2 tahun. As-salis, yang ketiga. Wa ba'da wafati jaddihi, dan setelah wafatnya kakek beliau. Kafalahu ammuhu Abu Talib, maka yang mengurusnya adalah pamannya beliau, yaitu Abu Talib.
Wa kana faqiran. Wa kana faqiran. Beliau adalah orang yang miskin. Beliau adalah orang yang miskin. Fawassa'allahu birizqahu. Fawassa'allahu rizqahu. Maka Allah meluaskan rezekinya. Maka Allah meluaskan rezekinya. Ar-rabi'. Ar-rabi'. Yang keempat. Yang keempat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam. Dan adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam Dan adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi muddati kafalati ammihi. fi muddati kafalati ammihi. Selama diurus oleh pamannya beliau, Selama diurus qani'an, beliau merasa cukup beliau merasa cukup bima qasamahullahu, bima qasamahullahu, dengan apa yang Allah telah berikan kepadanya, dengan apa yang Allah berikan kepadanya, wa yassarahu lahu, wa yassarahu lahu, dan Allah memudahkan baginya kehidupannya. dan Allah memudahkan baginya kehidupannya. Ya. Ada yang bisa baca sekaligus artinya? Man yurid an yaqra hadhil maddah. Ada yang mau baca pelajaran ini? Mau ditunjuk? Ya. Baik, ya. Nanti insyaallah kita satu-satu orang bisa membaca ya. Jadi satu poin baca satu orang baca satu poin begitu ya. Supaya terbiasa membaca. Baik. Ya. Jadi Ustaz jelaskan dari yang pertama ya. Tolong didengarkan dan kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan nanti ya. Kok kurang jelas. Tarbiyatuhu wafatu jaddihi, pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan wafatnya kakeknya. Jadi setelah nanti Nabi wafat orang tua beliau, khususnya ibunda beliau, maka kemudian beliau dididik oleh kakeknya beliau. Tapi nanti tidak lama kemudian kakeknya beliau meninggal dunia juga. Qama bi tarbiyatihi ba'da wafati ummihi, yang mengurus pendidikan beliau setelah wafatnya ibunda beliau adalah jadduhu, yaitu kakeknya beliau, yaitu bernama Abdul Muttalib. Wa kana yuhibbuhu aksara min hubbihi li auladihi, dan kakeknya itu sangat mencintainya dan kecintaannya melebihi dari kecintaannya kepada anak-anaknya sendiri ya. Jadi ayahnya Rasulullah SAW itu punya bersaudara 10 orang semuanya, dan Abdullah adalah kakek ayahnya Rasulullah, itu adalah anak yang paling bungsu, anak yang terakhir ya. Jadi Abdullah itu ayahnya Rasulullah itu adalah anak bungsu, anak yang terakhir ya. Nah, jadi kakeknya beliau ini Abdul Muttalib sangat mencintai cucunya ini ya. Karena ya banyak keistimewaan yang beliau lihat yang ada pada diri Rasulullah ketika masih kecil ya. Bahkan dulu ayahnya beliau yaitu Abdullah itu dulu hampir disembelih juga oleh orang-orang Quraisy ketika itu, hampir disembelih. Kenapa? Ya, karena pernah ya ini kakeknya bersumpah ya. Akhirnya sumpahnya ini kemudian mengenai putranya ya. Nah, akhirnya kemudian ketika mau disembelih ya, ketika akan disembelih banyak orang yang kemudian merasa bersedih. Akhirnya nanti
Singkat cerita, tidak jadi disembelih. Ya. Nah, maka kemudian ini Rasulullah sangat disayang oleh kakeknya. Bahkan ketika Nabi itu masih kecil, beliau duduk di atas tempat duduknya kakeknya. Kan kakeknya Rasul itu adalah dulu adalah kepala suku ya, kepala kabilah atau kepala suku di Mekah ketika itu. Jadi biasanya yang namanya itu kepala suku punya yang namanya tempat duduk sendiri toh. Kayak beginilah modelnya ya. Nah, jadi tidak ada orang yang berani duduk di atas kursinya, di atas tempat duduknya itu kakeknya. Tapi ini Muhammad yang masih kecil selalu duduk di atas sini anunya, tempatnya kakeknya kalau kakeknya pergi. Dan paman-pamannya selalu melarang, tapi kakeknya selalu bilang jangan, biarkan dia. Nah, itu salah satu luar biasa ya. Jadi kecintaannya kakeknya itu kepada Rasulullah sangat begitu besar, bahkan kepada anak-anaknya sendiri. Ya. Nah ini. Yang kemudian yang kedua, ya. Makanya kalau kalian semuanya kan punya kakek ya, nah, cintailah kakek kalian ya. Sebagaimana Rasulullah juga mencintai ya kakeknya. Ya. Yang suka minta uang sama kakeknya ya. Siapa yang suka minta uang sama kakeknya ini? Ya. Kemudian yang kedua, walamma balagha umruhu sallallahu alaihi wasallam 8 sanawatin mata jaddu. Ketika usianya Nabi sudah mencapai 8 tahun, maka meninggallah kakeknya. Ba'da an kafalahu sanatain. Setelah beliau mengurus beliau selama kurang lebih 2 tahun. Bayangkan. Ketika beliau dalam kandungan usianya berapa tahun ditinggal ayahnya? Ya. Ada yang masih ingat? Ya, 2 bulan. Ya, 2 bulan dalam kandungan ibunya, meninggal ayahnya. Ketika usianya berapa ketika meninggal ibunya? 6 tahun. Bayangkan. Ketika usia 8 tahun, usia kakek beliau meninggal dunia lagi. Ya. Bayangkan. Jadi beliau itu luar biasa cobaannya ya. Ya. Selama 2 tahun kakeknya beliau yang bernama Abdul Muthalib ini mengurus kehidupan Rasulullah SAW yang masih kecil ketika itu selama 2 tahun. Sekiranya kakeknya masih hidup lebih lama daripada itu, maka kakeknya yang akan merawatnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memanggil kakeknya lebih dulu, lebih cepat dibandingkan yang lainnya. Jadi meninggalkan dirinya setelah 2 tahun mengasuhnya. Jadi usia 8 tahun ya sudah tidak ada mi bapaknya, sudah tidak ada mi mamanya, sudah tidak ada mi kakeknya. Ya, bayangkan itu. Bersyukur kalian kalau masih ada orang tuanya, masih ada kakeknya. Ya, masih ada orang tuanya, luar biasa ya. Nah, wa ba'da wafati jaddihi kafalahu ammuhu Abu Thalib. Setelah wafatnya kakeknya ini, maka yang mengurus kehidupan Nabi yang masih kecil, bayang 8 tahun, kira-kira 8 tahun itu umurnya sama dengan anak usia berapa kan? SD kelas 2 ya. Kelas 2 atau kelas 3 SD. Itu usia Nabi ketika itu. Lalu kemudian diurus atau dididik oleh pamannya beliau. Siapa namanya pamannya? Abu Thalib. Dan Abu Thalib ini adalah pamannya beliau yang selalu membantu mengurus beliau, bahkan ketika beliau diutus menjadi rasul, menjadi nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, maka pamannya inilah orang yang selalu membela beliau. Ya. Begitu. Wa kana faqiran, pamannya ini orangnya miskin, fakir, miskin, ya, begitu. Fa wassa'allahu rizqahu, tapi kemudian setelah pamannya ini mengasuh Rasulullah, ya, Allah memberikan rezeki yang begitu luas kepada pamannya. Artinya memang Rasulullah ini ketika diasuh oleh siapa saja, beliau memberikan berkah bagi orang yang mengasuhnya. Ya.
Karena beliau itu ketika diasuh orangnya nurut, ya, tidak suka macam-macam. Ya begitu Rasulullah. Ya. Jadi kalau kalian mau dapat berkah, ya, bagi orang tua, maka nurut kepada kedua orang tua, ya, supaya dapat berkahnya, ya. Baik. Nah, kemudian yang keempat, ya, wa kana sallallahu alaihi wasallam fi muddati kafalati ammihi qani'an bima qasamahu Allah wa yassarahu Allah. Dan selama Rasulullah itu di dalam pengurusan pamannya beliau, ya beliau merasa cukuplah, meskipun kakeknya ini mungkin kurang penghasilannya atau mungkin kurang pendapatannya, rezekinya sederhana, orangnya sederhana kehidupannya, tapi beliau merasa cukup dengan apa yang ada, dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Beliau merasa cukup, dan alhamdulillah ketika beliau merasa cukup, Allah Subhanahu wa taala pun memudahkan beliau. Oleh karena itu kalian harus selalu qanaah, ya, merasa cukup dengan apapun yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena kalau kita tidak selalu merasa cukup dengan apa yang kita miliki, maka kita merasa kurang terus. Jadi orang miskin itu orang yang bukan banyak hartanya sebenarnya. Orang miskin orang yang bukan yang tidak punya harta. Orang miskin itu orang yang banyak hartanya tapi selalu tidak merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Hatinya selalu merasa kurang. Makanya Nabi itu selalu menyatakan bahwa kekayaan itu adalah kekayaan hati manusia. Kayanya seseorang itu diukur dari hatinya. Kalau hatinya kaya, insya Allah orang itu akan merasa kaya terus. Ya, ya kan? Jadi dengan apapun yang kita miliki, mungkin kalian di sini belajar, kan tidak sama semua rezekinya, ya. Mungkin ada yang dikasih oleh Allah kepada orang tuanya lebih, diberikan rezeki lebih. Mungkin ada yang kirimannya sampai berjuta-juta, ada yang ratusan ribu, ada yang puluhan ribu. Tetap disyukuri. Berapapun yang ada yang diterima dari orang tua kalian. Kenapa? Karena kalau kalian tidak syukuri, merasa kurang terus. Begitu. Biar banyak, tapi kalau tidak disyukuri, tidak merasa cukup, akan merasa kurang terus. Dikasih ini mau itu, dikasih itu mau itu lagi, macam-macam. Nah, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar kita merasa cukup. Dan kalau kita merasa cukup, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan atas kehidupan kita. Siap merasa cukup? Ya. Apapun ini kan kita merasa bersyukur, ya, punya tempat begini, belajar seperti ini luar biasa. Yang mana orang-orang lain tidak punya yang seperti ini. Kita merasa cukup. Apapun kondisinya, bagaimanapun persoalannya, kalau kita selalu merasa cukup, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan selalu memudahkan urusan-urusan kita. Ya. Siap, ya? Barakallahu fiikum. Ya, ada yang mau bertanya? Silakan. Andakum as-sual? Yang akhwat? Yang ikhwan? Nah, baik ya. Jadi insyaallah ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang kita pelajari pada malam hari ini, ya. Insyaallah kita akan lanjutkan nanti di ad-darsu as-sadis, ya, di pelajaran yang ke-6, ya, ra'yuhul ghanam wa safartuhul ula ila Syam, tentang, ya, Rasulullah itu menggembalakan kambing, ya, menggembalakan domba, kambing, dan perjalanan beliau menuju ke wilayah Syam. Ya, nanti tolong diulang-ulang, ya, di murajaah yang sudah dibaca tadi sambil dilihat artinya supaya kita paham. Sedikit demi sedikit insya Allah akan menjadi bukit.
Meskipun sedikit kita pahami, sedikit kita tahu artinya, maka lama-lama kita akan tahu. Jadi kalau kita sudah terbiasa, ketika kita membaca naskah yang lain, teks yang lain berbahasa Arab, insya Allah kita akan tahu artinya. Itulah pentingnya kita murajaah. Yang lain yang belum punya kitab, nanti dicari kitabnya ya, tanya ustadznya, supaya kalian juga bisa belajar ya di bahasa Arabnya. Ya insya Allah bertambah pemahaman bahasa Arabnya. Demikianlah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita selalu kebaikan dan selalu merahmati kita, memudahkan kita dalam segala urusan-urusan kita, utamanya kita ini dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita di dalam menangkap setiap ilmu yang diberikan kepada kita, menyerap ilmu yang diberikan kepada kita semua. Mari kita membaca istighfar 3 kali dan mari kita membaca doa penutup majelis. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.